Kali ini saya akan menceritakan satu video tentang seorang pemuda yang keadaan hidupnya berubah 180 derajat karena dia harus dipenjara dan terus mendapatkan penganiayaan dari beberapa tahanan sel. Dan pemuda tersebut mencoba bertahan serta merencanakan aksi balas dendam kepada seseorang di luar penjara. Jangan berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya, check it out. Film ini diawali dengan menceritakan si pemuda, yaitu Chen, di mana Chen dikawal oleh beberapa polisi di rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Namun ternyata, mereka terlambat karena ibu Chen sudah meninggal dunia. Setelah melihat jasad ibunya, Chen berhasil melumpuhkan polisi yang mengawalnya di dalam lift dan melarikan diri menuju sebuah kafe. Setibanya di lokasi, Chen dihadang oleh dua penjaga kafe tersebut yang melarangnya masuk dan menyuruhnya pergi. Namun Chen melawan, sekejap menghabisi kedua orang tersebut dan masuk ke dalam kafe. Di dalam, terdapat sekelompok pemuda yang sedang berkumpul, di mana mereka sedang membahas kejadian pembunuhan yang dialami salah satu rekan mereka, di mana si korban diserang oleh seorang pemuda yang menggunakan golok pada saat korban dan rekannya sedang melakukan transaksi narkoba. Tun, rekan korban di saat lokasi kejadian menceritakan, dia melihat pemuda bergolok tersebut memotong tangan korban lalu membunuh korban. Tak tinggal diam, dia pun melawan dan membuat pemuda tersebut melarikan diri. Chen yang berada di dalam lokasi menertawakan mereka karena cerita yang disampaikan tidaklah sesuai dan mengatakan bahwa si Tun tidak melawan pada saat kejadian justru melarikan diri. Terjadi keributan dan datang seorang pemuda yaitu Hyde. Dia adalah rekan kerja sekaligus tangan kanan dari kakaknya Chen. Chen pun menunjukkan bukti dengan kantong plastik yang berisi potongan tangan, dan setelah dibuka, ternyata tangan tersebut adalah milik rekan mereka yang dibunuh Chen pada saat korban melakukan transaksi narkoba. Tak ingin membuang waktu, Chen pun memaksa Hyde untuk menghubungi kakaknya agar segera datang ke kafe dan menemuinya. Chen menceritakan kejadian yang menyebabkan dirinya liar seperti ini. Skin berpindah pada saat Chen menemui kakaknya yaitu Lincoln dan meminta tolong untuk meminjamkan sejumlah uang karena Chen ingin memulai usaha dan berjanji akan segera melunasinya. Namun Lincoln menolak dan menyuruh Chen menemui Hyde untuk mendapatkan pekerjaan dan akan menerima imbalan. Chen pun menemui Hyde di kantornya. Kerjaan yang ditawarkan cukup mudah, di mana nantinya ada seorang wanita datang menemui Hyde untuk mengambil bungkusan plastik biru dan tugas Chen hanya mencurinya, lalu mengembalikan plastik biru tersebut kepada Hyde. Namun apes, karena aksinya, Chen pun tertangkap polisi dan berujung di penjara. Di dalam penjara, beberapa tahanan berusaha menghabisi Chen dan memaksa Chen untuk dapat bertahan yang membuatnya semakin maniak untuk berkelahi. Healing nicely? Yeah, it did. Myself, that's for what? You fucking stupid cunt. Just sit there with your fucking. Di salah satu perkelahiannya, Chen menghabisi lawan dan memaksanya untuk memberikan informasi kenapa semua tahanan berusaha menghabisinya. Dan ternyata Lincoln alias kakaknya Chen yang menjadi dalang tersebut. Di dalam penjara, Chen pun dijenguk oleh ibunya dan dia mengatakan bahwa ibunya terkena penyakit dan saat ini akan segera dirawat di rumah sakit diantar oleh Lincoln dan mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Hal itu membuat Chen dendam dan akan melakukan balas dendam kepada Lincoln. Lincoln pun datang ke dalam kafe dan Chen bertanya, "Apa maksudmu mencoba menghabisiku di dalam penjara?" Lincoln menjawab,
bahwa Evans, salah satu anggota kepolisian, mengatakan kepadanya bahwa Chen membeberkan pekerjaan Lincoln di luar penjara. Lincoln pun bermaksud untuk menghubungi Evans agar menjelaskan masalah tersebut, dan ternyata Chen sudah terlebih dahulu menghabisi Evans ketika dia berhasil melarikan diri dari rumah sakit. Tidak cukup dengan itu, Chen pun sudah melakukan rencananya untuk menghancurkan bisnis kotor Lincoln. Skin berpindah ke sebuah rumah dari rekan Lincoln, yaitu Stokes, dan Stokes adalah manajer keuangan dari bisnis Lincoln. Karena Stokes bukanlah seseorang yang terbiasa dengan kekerasan dan cenderung banyak bekerja di balik meja, akhirnya Stokes menuruti permintaan Chen dengan senapan shotgun yang ditodongkan Chen. Chen meminta untuk membuka serta menghitung seluruh harta milik Lincoln dan menyuruh Stokes agar membagi total keuangan tersebut kepada 147 rekening milik korban dari Lincoln dan mengirimkan uang tersebut kepada mereka. Dan ternyata nama-nama korban tersebut dia coba ingat selama dirinya berada di dalam penjara dan menuliskannya di dinding sel. Kembali ke kafe, Chen pun menunjukkan bukti foto isi dari rekening Lincoln yang ternyata hanya sedikit uang di dalamnya. Fucking one of them. Perkelahian pun terjadi di dalam kafe, dan singkat cerita, Chen berhasil membunuh mereka semua dan menyisakan Lincoln dan seorang wanita, dan Lincoln dengan senjata shotgun segera mencoba menembakkannya. Namun sial, peluru tersebut sudah habis saat Chen menghabisi rekan-rekan Lincoln sebelumnya. Pertarungan pun berlanjut di mana Lincoln menggunakan belati dan mencoba membunuh si Chen, namun sayang Chen berhasil melumpuhkan dan membunuh Lincoln. Di akhir film, setelah Chen berhasil menghabisi anggota dan kakaknya, Chen pun keluar dari kafe dan tersungkur. Dan Skin berpindah di mana seorang laki-laki parubaya ingin mengambil uangnya, dan ternyata isi rekeningnya sudah mendapatkan transferan dari Lincoln sebesar $15.000. Hal itu pun diketahui oleh pihak kepolisian karena tidak hanya satu, melainkan banyak yang melaporkan bahwa mereka mendapatkan transferan dari Lincoln dengan jumlah yang sama. Tamat.